Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya, Pak Arat Ganesha Fitra. Setelah tadi saya jelaskan tentang kontrak kuliah dan rencana pembelajaran satu semester, kita masuk ke pertemuan pertama. Pertemuan pertama mempunyai sub CPMK yang pertama, yaitu mahasiswa semester 3 jurusan Sistem Pembangkit Energi dapat menghitung perpindahan panas konduksi, konveksi, dan radiasi setelah diberikan materi pengenalan perpindahan panas dengan tingkat pemahaman 100%. Kemudian, mahasiswa semester 3 jurusan Sistem Pembangkit Energi dapat menyelesaikan persoalan perpindahan panas konduksi, konveksi, dan radiasi setelah diberikan materi pengenalan perpindahan panas dengan tingkat pemahaman 80%. Materi pertemuan pertama ini meliputi yang pertama pengantar perpindahan panas 1, kemudian hubungan dengan termodinamika, kemudian konsep dan persamaan perpindahan panas konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama-tama pendahuluan, kita review dulu dari termodinamika yang sudah diperoleh di semester 1 dan 2, yaitu termodinamika 1 dan termodinamika 2. Nah, jadi pada termodinamika itu mempelajari tentang efek penambahan atau pengurangan energi dari atau ke suatu sistem. Kemudian sistem berinteraksi dengan lingkungan dengan merubah kerja dan panas. Untuk ilustrasinya bisa kalian lihat di gambar pojok kanan bawah. Ini ada sebuah sistem seperti yang biasa digambarkan dalam termodinamika dengan energi dalam delta U, kemudian ada energi panas yang masuk Q, dan energi yang keluar berupa kerja atau W. Secara balance energi, maka energi yang masuk dikurangi energi yang keluar adalah jumlah delta energi dari sistem. Dalam hal ini adalah energi dalam atau delta U. Energi masuk merupakan Q atau kalor berdasarkan gambar, dikurangi yang keluar adalah kerja sama dengan delta U atau U2 min U1 dari sistem. Nah, pada termodinamika tidak dipelajari bagaimana panas tersebut dipindahkan. Yang ada hanya berapa jumlah panas yang dihasilkan atau dibuang. Pembahasan di termo hanya sistem dalam keseimbangan dan dapat digunakan untuk memprediksi energi yang diperlukan sistem dari kondisi seimbang satu ke kondisi seimbang yang lain. Pada termo tidak dapat memperkirakan kecepatan perpindahan energi tersebut karena pada waktu proses berlangsung sistem tidak dalam keadaan seimbang. Pada termo tidak dapat diketahui bagaimana mekanisme perpindahan energi yang terjadi. Nah, pada bab perpindahan panas ini kita akan mempelajari apa itu perpindahan panas, bagaimana panas dipindahkan, kemudian aplikasi dan seberapa penting perpindahan panas yang erat kaitannya di dunia pembangkit listrik karena kita di prodi sistem pembangkit energi. Jadi perpindahan panas merupakan bagian dari termodinamika yang akan selalu erat hubungannya. Selanjutnya di sini ada definisi ya. Perpindahan panas atau kalor adalah suatu energi panas atau thermal yang dipindahkan karena akibat dari adanya perbedaan suhu atau gradien temperatur. Jadi panas akan mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur yang lebih rendah.
Perpindahan panas dibagi atau diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Pada gambar sebelah kanan atas juga bisa kita lihat ini. Ada konduksi, ada konveksi, dan ada radiasi. Nah, dari konduksi ini sendiri merupakan perpindahan panas yang terjadi karena adanya perbedaan suhu pada media yang tidak bergerak atau solid atau pada stationary fluid, baik cair ataupun gas. Kalau kita perhatikan gambar skema di kanan atas ini, ada sebuah benda solid, kemudian ada Q yang masuk melewati benda solid tersebut dengan temperatur permukaan 1 dan temperatur permukaan 2, di mana temperatur permukaan 1 lebih besar daripada temperatur permukaan 2. Nah, di sini panas akan mengalir dari permukaan 1 ke 2 karena temperatur 1 lebih besar daripada temperatur 2. Kemudian untuk stationary fluid di sini ya disebutkan bahwa fluida yang cenderung diam, misalnya kita ambil contoh pasta konduktor yang ada di prosesor, itu bisa kita sebut stationary fluid karena fungsi pasta tersebut untuk mengkonduksikan panas ya dari prosesor tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah perpindahan panas konveksi. Perpindahan panas yang terjadi karena adanya fluida yang bergerak atau antara permukaan benda solid dan fluida yang bergerak ketika keduanya pada kondisi temperatur atau suhu yang berbeda. Pada ilustrasi yang tengah ini merupakan konveksi dari permukaan benda solid ke fluida yang bergerak. Di sini ada fluida yang bergerak dengan temperatur infinite atau lingkungan. Di sini ada permukaan benda solid dengan temperatur surface. Dia memancarkan Q flux di sini, Q persatuan luasan. Kemudian ada fluida yang bergerak, di mana temperatur permukaan tersebut lebih panas daripada temperatur fluida yang bergerak, maka terjadilah konveksi. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas yang terjadi antara dua permukaan tanpa kontak, atau jika suatu permukaan yang mempunyai suhu tertentu akan memancarkan energi secara gelombang elektromagnetik. Jadi di ilustrasi gambar paling kanan ini ada radiasi antara dua permukaan yang saling memancarkan panas. Jadi pada radiasi ini tidak ada media yang digunakan untuk mentransferkan panas, tapi melalui pancaran gelombang elektromagnetik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama dari konduksi terlebih dahulu, ya. Jadi konduksi ini merupakan perpindahan energi dari partikel yang lebih energik ke partikel yang kurang energik melalui tumbukan antara atom dan atau molekul. Atom-atom atau media tidak berpindah atau bergerak secara acak atau difusi. Jadi kalau kita perhatikan gambar yang ini, yang sebelah kiri, ada partikel-partikel di sini dengan di dalam suatu benda, kemudian temperatur 1 lebih besar daripada temperatur 2. Maka Q mengalir dari atas ke bawah. Nah, di sini partikel-partikel ini terjadi perambatan secara difusi. Maka perpindahan panas konduksi juga disebut perpindahan panas difusi. Selanjutnya persamaan perpindahan panas konduksi. Bisa kita lihat pada contoh batang yang diisolasi di sini dengan panjang L, kemudian luasan cross areanya AC dan mempunyai temperatur permukaan 1 di sisi kiri dan temperatur permukaan 2 di sisi sebelah kanan. Konduksi berasal dari sisi sebelah kiri, ya, dari sisi sebelah kiri ini memasuki batang, kemudian keluar di sisi sebelah kanan.
Jadi perpindahan panas konduksi atau panas konduksi ini tegak lurus terhadap bidang AC atau bidang cross areanya. Nah, Q konduksi sebanding dengan perubahan temperatur atau delta T, kemudian cross area atau luasan area yang ditubruk secara tegak lurus, kemudian sifat material atau yang akan mempengaruhi nilai konduktivitas termal, serta berbanding terbalik dengan panjang benda atau L. Nah, Q konduksi di sini dirumuskan min AC dikali dengan K dikali dengan delta T per L, di mana AC merupakan luas penampang melintang dengan satuan meter persegi, K merupakan konduktivitas termal material dengan satuan watt per meter Kelvin, delta T sama dengan beda suhu dalam Kelvin, L adalah panjang benda dalam meter, serta di sini tanda minus atau negatif menunjukkan panas berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Berikut adalah contoh konduksi. Yang pertama ini, kalau kita misalnya memanaskan batang baja pada sebuah api, maka lama-kelamaan panas akan merambat dari ujung batang ke tangan kita. Nah, rambatan ini merupakan contoh dari fenomena konduksi. Kemudian pada termos botol kopi ya yang mempunyai isolasi. Nah, ini pengaplikasikan dari ketahanan termal pada sistem konduksi. Jadi yang digunakan untuk insulasi ini merupakan bahan dengan isolator atau nilai konduktivitas termal yang rendah, yang berfungsi untuk menahan panas agar tidak keluar ke lingkungan. Ilustrasi lagi pada anak-anak di sini yang merambatkan buku atau memindahkan buku dari tangan satu ke tangan yang lain. Ini merupakan contoh fenomena konduksi. Jadi yang bergerak di sini adalah rambatan panasnya melalui partikel-partikel yang berupa anak-anak. Kemudian di sini ada juga batang. Nah, ini seperti yang tadi, yang pertama, batang konduksi ini kita panaskan ya kan dengan menggunakan korek atau sumber api. Nah, bulat-bulat merah ini merupakan partikel. Kemudian mempunyai perbedaan temperatur T1 dan T2 dan luas penampang A. Ini juga merupakan fenomena konduksi. Rambatan panas terjadi antar partikel yang ada di dalam benda. Selanjutnya untuk perpindahan panas konveksi. Perpindahan panas konveksi sendiri merupakan sebuah transfer energi dengan gerakan molekuler acak seperti dalam konduksi, ditambahkan gerakan massal makroskopis dari fluida. Ya, kita menyebutnya perpindahan panas antara permukaan benda padat dengan fluida yang bergerak di sekitarnya. Konveksi ini sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah konveksi paksa atau forced convection, yaitu konveksi yang disebabkan karena adanya paksaan pergerakan fluida karena peralatan berupa fan, kipas, atau blower. Kemudian ada konveksi alami, yaitu konveksi yang disebabkan karena pergerakan fluida akibat gaya apung atau buoyancy force, akibat adanya perbedaan densitas fluida karena perubahan temperatur. Kemudian ini adalah persamaan perpindahan panas untuk konveksi. Di sini ada suatu permukaan dengan luasan AS atau A surface, kemudian temperatur permukaan sebesar 100 derajat Celcius. Kemudian di sisi luarnya dialiri fluida gas atau cair dengan temperatur sebesar 30 derajat Celcius. Terjadilah Q konveksi di permukaan ini antara benda solid ini
dan fluida pendingin yang bergerak. Dari ilustrasi ini dapat dirumuskan bahwa Q konveksi merupakan perkalian luas permukaan benda atau AS dikalikan koefisien konveksi H dikalikan dengan delta T dari temperatur permukaan dikurangi temperatur lingkungan. Dalam hal ini temperatur permukaan mempunyai nilai yang lebih besar yaitu 100 derajat Celcius dibandingkan temperatur lingkungan sebesar 30 derajat Celcius. Penjelasannya adalah di mana AS tadi luas permukaan benda dalam meter persegi, H adalah koefisien perpindahan panas konveksi dalam watt per meter kuadrat Kelvin, kemudian TS merupakan suhu permukaan benda dalam Kelvin, T infinite adalah suhu lingkungan dalam Kelvin. Berikut ini adalah contoh konveksi yang sebelah kiri ada gambar panci atau pada saat kita memasak air ya. Saat kita memasak air ini terjadi konveksi natural atau alami. Jadi api akan memanaskan bagian dasar panci, kemudian bagian air yang bawah akan menjadi panas. Karena menjadi panas, densitas fluida air menjadi lebih ringan. Densitas air yang lebih ringan akan terangkat ke atas. Kemudian untuk densitas air yang berat pada bagian atas akan turun ke bawah serta bersirkulasi secara alami. Jadi tanpa adanya paksaan. Jadi fluida yang bergerak di sini merupakan pergerakan alami akibat terjadi perbedaan massa jenis dari fluida. Kemudian yang sebelah kanan ini contoh dari konveksi paksa dari radiator sebuah kendaraan. Jadi di sini ada air flow atau udara yang mengalir. Jika mobil melaju, maka udara seolah-olah mengalir menabrak sebuah radiator. Atau di sini jika mobil berhenti, maka fan radiator ini berfungsi sebagai penghisap udara dari bagian depan ke belakang radiator. Nah, karena ada pengaruh fan tersebut, maka ini disebut konveksi paksa atau pendinginan paksa. Karena udara yang bergerak diakibatkan karena hisapan fan atau mobil yang melaju seolah-olah udara yang bergerak menabrak ke radiator. Kemudian contoh konveksi alami lain yaitu terjadi pada fenomena angin laut di siang hari. Nah, pada saat siang hari udara di pantai ini tersirkulasi ya dari laut menuju ke daratan. Nah, udara yang di laut ini akan menuju ke pantai dan udara panas akan naik ke atas, kemudian yang udara dingin ke atas akan turun ke bawah. Begitu seterusnya akan bersirkulasi. Perpindahan panas selanjutnya adalah radiasi. Radiasi termal adalah suatu energi yang dipancarkan oleh sebuah zat. Radiasi merupakan perpindahan panas yang berbentuk pancaran gelombang elektromagnetik sebagai akibat dari benda tersebut mempunyai suhu. Hal tersebut dapat terjadi pada permukaan benda solid, cairan, dan gas, serta tidak memerlukan sebuah media perantara. Persamaan perpindahan panas radiasi dapat dijabarkan sebagai berikut. Q radiasi merupakan perkalian HR dikalikan AS atau luas permukaan dikali temperatur surface dikurangi temperatur surrounding. Di mana HR sendiri adalah emisivitas permukaan dikalikan konstanta Stefan Boltzmann dikalikan TS plus T surrounding dikalikan TS kuadrat plus T surrounding kuadrat. Dan hasil akhir dari persamaan ini adalah Q radiasi merupakan emisivitas dikalikan konstanta Stefan Boltzmann dikalikan luas permukaan benda dikalikan temperatur surface pangkat 4 dikurangi temperatur surrounding pangkat 4. Ilustrasinya bisa kita lihat di sebelah kanan. Di sini ada surface area yang memancarkan panas, yang merah ini berupa Q radiasi dengan temperatur permukaan 100 ke surrounding yang mempunyai temperatur surrounding. Emisivitas di sini mempunyai berbagai macam nilai. Emisivitas 1 adalah benda hitam, emisivitas 0,6 sampai 0,8 adalah benda abu atau grey, emisivitas 0,1 sampai 0,2 adalah benda putih. Ini adalah contoh radiasi yang ada di kehidupan kita sehari-hari pada saat misalnya kita melakukan
api unggun. Nah, panas dari api unggun akan terpancar ke sekeliling tubuh manusia sehingga merasakan hangatnya pancaran panas dari api unggun. Kemudian radiasi dari sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi. Ini juga merupakan contoh radiasi karena radiasi matahari memancarkan panas berjuta-juta kilometer yang sampai ke permukaan bumi. Kemudian bola lampu yang menyala. Ini juga memancarkan panas ke sekeliling. Ini contoh radiasi. Terima kasih untuk kuliah hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.